warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat SKI. Ya, pada kesempatan kali ini dari kami SKI ONG itu ada sedikit bincang-bincang terkait dengan suatu acara ataupun peringatan hari besar untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, yaitu HUT dari negara kita, yaitu yang ke-76 sendiri. Nah, untuk bincang-bincang kali ini telah hadir bersama kita dari divisi ataupun bidang PMB, Pendidikan Minat dan Bakat LDK SKI ONG, itu dari Kak Husein sendiri selaku teman bincang-bincang kita. Nah, mungkin langsung saja untuk kita bincang sedikit tentang dari Kak Husein sendiri memaknai kemerdekaan itu seperti apa. Mungkin dari Kak Husein bisa menjelaskan tentang makna kemerdekaan menurut pandangan dari Kak Husein. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi terkait dengan kemerdekaan ini menarik karena sedikit lagi kita kan akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Artinya dari tahun 1945 sampai di tahun 2021 ini kita sudah berhasil memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tahun 1945 tepatnya pada tanggal 17 Agustus Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta beserta seluruh pejuang yang ada di Indonesia berhasil untuk memproklamirkan sebagai bentuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jika ditanya kepada saya terkait dengan arti kemerdekaan, menurut saya mungkin di luar sana banyak definisi ya terkait dengan kemerdekaan yang menurut saya tiap-tiap orang itu memiliki definisinya yang berbeda-beda gitu. Cuman kalau misalnya jika kita bisa mengeneralisasi arti dari kemerdekaan itu kan ialah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Bentuk penjajahan itu menurut saya ada dua. Ada penjajahan secara langsung, mungkin di tahun sebelum kita meraih kemerdekaan kita tahu kan ada invasi, terus ada penjajahan secara militer, kerja paksa dan lain sebagainya, dan ada yang disebut dengan penjajahan tidak langsung. Nah, penjajahan tidak langsung ini menurut saya yang mungkin di sebahagian negara atau bangsa yang lainnya mengalami ini terkait dengan pengaruh-pengaruh dari luar, masuknya budaya-budaya barat ya, terjadi westernisasi dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk penjajahan secara tidak langsung, atau misalnya konten-konten yang bersifat negatif datang dari luar tentunya yang bertujuan untuk menghancurkan atau merusak moralitas suatu bangsa itu sendiri, sehingganya ini akan sangat berpengaruh untuk kemajuan peradaban pada suatu bangsa. Kalau dari sudut pandang saya terkait dengan arti kemerdekaan, ya kita bebas dari segala bentuk tekanan, dari hal-hal yang ingin memaksa atau yang ingin menghambat dari segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Sehingganya arti dari kemerdekaan itu sendiri yang patut sama-sama kita pahami ialah bagaimana dengan keinginan atau dengan segala sesuatu yang mungkin kita niatkan untuk kita ingin melakukan suatu perubahan, ini bisa kita lakukan dengan tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur tekanan dari pihak manapun. Itu hakikat kemerdekaan atau arti kemerdekaan dari saya pribadi. Tapi kalau misalnya secara umum kita melihat arti kemerdekaan ya terlepas dari segala bentuk penjajahan. Gitu sih. Dilihat tadi kan ada kemerdekaan yang secara langsung dan secara tidak langsung. Mungkin sekarang kita merdeka dari penjajahan yang
secara langsung gitu. Kalau yang secara tidak langsung itu mungkin sekarang ini mungkin masih ada tahap-tahapnya dari Kak sendiri, yaitu apakah kita itu sudah terbebas dari penjajahan yang secara tidak langsung, mungkin dari yang westernisasi tadi telah disebutkan, mungkin secara masih ada paksaan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin sekarang ini masih ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin dari Kak bagaimana menanggapi hal tersebut? Iya, penjajahan secara tidak langsung. Ya. Kan sekarang ini kita berada pada era industrialisasi 4.0 ya. Kita sudah melewati era komputerisasi. Sekarang kita masuk di mana segala akses informasi, segala sesuatu yang ada di belahan dunia manapun itu bisa kita jangkau hanya dengan HP ya, dengan media sosial untuk untuk perangkat lunaknya ya, dan untuk perangkat kerasnya atau hardware-nya itu kan ada gadget ya, masuk juga Android dan lain sebagainya. Ini merupakan media untuk orang-orang yang ada di luar sana ya, terlebih mereka-mereka yang ingin bertujuan menghancurkan atau merusak moralitas suatu bangsa ya, khususnya generasi muda ini yang paling rentan terkena pengaruh-pengaruh budaya barat gitu atau westernisasi. Sehingganya ini perlu sama-sama kita sikapi ya secara bijaksana untuk bisa bagaimana kita sebagai anak muda ya, generasi milenial di bangsa Indonesia ini bisa istilahnya melakukan sikap preventif, pencegahan untuk bisa menghadang terkait dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar gitu. Nah, termasuk juga dengan pengaruh-pengaruh atau konten-konten negatif yang ada di media sosial, misalnya konten pornografi atau konten kekerasan yang berpotensi untuk merusak moralitas bangsa, apalagi moralitas anak-anak muda ya, generasi milenial, misalnya game dan lain sebagainya yang bersifat anak muda itu terkesan tidak produktif ya karena dipengaruhi oleh game dan lain sebagainya. Nah, sehingganya bagaimana caranya terlebih kepada orang tua ya khususnya mampu untuk bisa membawa dan menjaga anak-anak mereka itu untuk bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh budaya yang ada di luar yang bisa menjadikan generasi milenial, anak-anak bangsa ini, anak-anak muda bisa berprestasi, bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara gitu sih. Oke Kak. Nah, yang tadi menariknya ini tentang game. Nah, mendekati peringatan dari 17 Agustus nanti kan mungkin karena kondisi pandemik sekarang biasanya kan kalau sebelum kondisi pandemik itu ada lomba-lomba sosial yaitu tarik tambang ataupun panjat pinang. Mungkin di era yang tadi Kak bilang era globalisasi dan 4.0 ini mungkin dari beberapa kalangan akan memperingatinya dengan cara yang berbeda, mungkin adanya game online competition untuk memperingati 17 Agustus. Nah, tadi Kak mengatakan bahwa itu game bisa berdampak buruk. Nah, bagaimana dengan ketika game ini dijadikan sebagai cara untuk kita memperingati, mungkin dibuat event dan lain sebagainya. Dari pandangan Kak sendiri bagaimana terkait event-event yang berbau game tetapi dengan tujuan untuk memperingati kemerdekaan ini? Iya, di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini memang kita dituntut untuk bisa lebih kreatif ya, bisa inovatif gitu, untuk bisa tetap bekerja ya, bisa tetap produktif di tengah situasi pandemi COVID-19. Menurut saya untuk memperingati kemerdekaan 17 Agustus biasanya ada lomba-lomba ya di kampung-kampung ya atau di masyarakat kita seperti panjat pinang ya, tarik tambang, itu bisa kita alihkan ke yang sifatnya digital ya, kegiatan-kegiatan atau perlombaan ya, kompetisi yang bersifat virtual seperti
penulisan esai, ya, pembuatan video kreatif yang lebih bermanfaat ke depannya. iya, yang lebih bermanfaat dan mampu untuk menghasilkan konten-konten yang positif yang dapat memunculkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dari masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingganya kita tidak terpaku pada hal-hal yang dapat menjadikan diri kita itu tidak produktif. Jadi kita harus tetap produktif di era pandemi COVID-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga mengalihkan segala bentuk kegiatan itu ke hal-hal yang bersifat virtual. Saya rasa itu bisa dilakukan. Nah, untuk yang terakhir mungkinkah bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini? Mungkin dari kita memaknai kemerdekaan itu ya yang penting sudah tidak dijajah seperti itu. Dan mungkin bisa ada closing statement dari Kak sendiri. Bagaimana kita memaknai hari kemerdekaan? Ya. Sebenarnya kalau sesuai dengan preambul ya, atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita di negara Indonesia ini memiliki 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan yang keempat itu ialah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, cara kita untuk bisa memaknai hakikat kemerdekaan ialah dengan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar tadi dan konsisten terhadap apa yang menjadi pesan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingganya jika kita mampu untuk mengimplementasikan setiap apa yang menjadi pilar-pilar kebangsaan yang ada di negara kita, nah ini akan mampu membawa negara kita itu ke depan bisa menjadi, insya Allah ya, menurut saya bisa menjadi negara yang hebat, negara yang maju, sesuai dengan apa yang menjadi tagline dari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, harapan kita di tahun yang ke-76 Indonesia Merdeka ini, Indonesia bisa lebih tangguh menghadapi situasi yang ada sekarang dan Indonesia bisa tumbuh dari segala sektor, baik itu sektor ekonomi, sektor pendidikan dan lain sebagainya, sehingga bisa mampu membawa negara kesatuan Republik Indonesia bisa bersaing gitu, dengan bangsa-bangsa lain dan dengan kekayaan yang kita punya ya, baik dari kekayaan alam maupun kekayaan dari masyarakat itu sendiri, dari berbagai macam perbedaan ya, baik perbedaan bahasa, perbedaan suku yang ada di negara kita ini sebenarnya menjadi modal yang kuat untuk kita untuk bisa menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Sehingganya dengan memaknai dan mengimplementasikan setiap nilai-nilai yang ada pada 4 pilar kebangsaan, lebih khususnya itu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang akan bisa membawa kita untuk bisa menjadi merdeka secara seutuhnya menurut saya, dan bisa berkontribusi ya untuk masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban di pertanyaan terakhir dan closing statement. Luar biasa sekali ya untuk pembahasan kita pada kali ini terkait dengan kemerdekaan. Mungkin sekian dari kami. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan berkembang di pemateri-pemateri selanjutnya terkait dengan tema-tema yang nantinya akan kami bawakan dari LDKSK sendiri. Mungkin terima kasih untuk Kak ya, untuk sebagai teman bincang kita pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami LDKSK UNG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.